Dan pastinya kita akan langsung saja ya masuk ke sesi panel discussion. Dan kita akan langsung saja ini masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada dari Kak Abdullah Emir ya. Siang semuanya, saya ingin bertanya kepada semua narasumber, mungkinkah suatu saat kripto digunakan sebagai alat tukar di dunia menggantikan mata uang fiat? Bisa banget sih. Tapi balik lagi, kalau koin-koin yang nilai fluktuasinya tinggi, menurut saya itu cocoknya hanya menjadi instrumen investasi, seperti yang Pak Agus dan Pak Antoni bilang tadi ya. Tapi kalau untuk alat tukar, mungkin kita solusinya bisa ke stable coin ya. Jadi kan banyak tuh teman-teman bisa searching kayak stable coin kan ada USDT, punya Tether, terus ada BUSD dan lain-lain. Itu bisa sih menurut saya dijadikan solusi untuk kita bertransaksi. Thank you Kak Danu. Silakan mungkin dari Kak Antoni. Mungkin sudah dengar ya, Salvador itu sudah melegalize tender sebagai Bitcoin sebagai legal tender atau alat pembayaran yang sah ya. Tapi saya setuju dengan Pak Ega di sini bahwa harga kripto itu kan sangat fluktuatif ya. Kalau saya sendiri melihatnya kripto itu sebenarnya nanti dia itu sebagai lebih ke arah aset untuk berinvestasi ya. Jadi istilahnya saya bilangnya tuh kayak emas digital lah. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Karena kalau kita mau bicara apakah nanti akan menjadi pengganti mata uang fiat, could be, tapi sulitnya kan ini yang namanya mata uang fiat itu kan mereka itu di-back sama government. Istilahnya ada penjamin. Nah, kalau kita bicara cryptocurrency kan penjaminnya itu siapa begitu kan. Kalau tiba-tiba mereka katakanlah rug pull gitu developernya. Mau IDR kayak USDT kayak mau apa gitu. Kalau memang suatu saat mereka rug pull developernya, ya kan yang bertanggung jawab itu saya. Oke, siap. Terima kasih Kak Antoni ya. Mungkin dari Kak Agus juga ada tambahan Kak? Tujuan Satoshi Nakamoto membuat Bitcoin karena tidak setuju dengan sistem transaksi sekarang karena dianggap tidak fair. Jadi gini, kalau menurut saya lihat bisa aja menjadi alat transaksi karena beberapa platform di luar juga udah menggunakan itu. Kita butuh alat transaksi universal ya di internet gitu, yang satu sama lain bisa melakukan transaksi nggak ribet gitu ya. Manfaat dari Bitcoin, manfaat dari cryptocurrency ini banyak banget selain buat trading, investasi gitu ya. Itu manfaat banyak sekali. Biaya transaksinya jauh lebih murah menurut saya. Apalagi kalau misalnya pakai koin kayak BNB gitu kan, biaya transaksinya cuma 5.000. 5.000, 6.000. Kita mau kirim 1 triliun juga biayanya cuma segitu. Jadi ke depannya bisa ya terjadi untuk jadi alat transaksi. Ini kita masuk lagi pertanyaan dari Kak Edward ya. Izin bertanya, bagaimana caranya kita menentukan harga wajar suatu koin? Contohnya seperti harga BTC sekarang yang tergolong mahal atau murah dan sebagainya. Mungkin boleh dari Kak Antoni dulu. Jadi kalau ditanya seberapa harga wajar, kembali lagi nih saya bilang nih, karena Bitcoin ini saya agak sulit menjawabnya karena dalam arti ini kan mother of all coin gitu, nggak ada comparison-nya. Tapi saya bisa katakan satu koin contoh, kayak mungkin teman-teman ada koin yang namanya TVK. TVK koin gitu, yang marketnya katakanlah berapa ratus juta, dibanding sama koin project sejenis, yang mungkin saya bilangnya Fancat lah, gitulah, atau apa yang mungkin teman-teman pernah dengar koin Fancat. Market cap-nya itu seberapa besar gitu. Nah itu saya bandingin aja dari situ, saya bisa lihat tuh valuasinya kurang lebih murah atau mahal, dan kemudian tadi saya lihat dari 5 faktor yang mempengaruhi harga koin tadi kan, kayak misalnya use case-nya seperti apa, kembali lagi saya ngelihat ini marketingnya hidup atau enggak, komunitasnya bagaimana, nah itu bisa saya bandingkan. Tapi kalau ditanya apakah Bitcoin ini harganya wajar atau enggak, ini kembali lagi semua ini adalah persepsi, karena ini barang digital, kembali lagi ini barang yang sifatnya digital, kita nggak bisa lihat, dan semua ini kita bicaranya persepsi. Kalau besok semua orang di dunia ini menganggap Bitcoin nggak ada harganya, atau katakanlah aset itu nggak ada harganya, ya nggak ada harganya. Oke, siap. Mungkin ada tambahan dari Kak Agus atau Kak Danu, apa sudah cukup? Kalau semua itu tergantung kesepakatan. Alat transaksi itu adalah kesepakatan. Uang rupiah kita pun adalah kesepakatan. Kalau misalkan semua orang nggak setuju rupiah menjadi alat transaksi juga, dia hanya jadi selembar kertas yang nggak guna gitu. Jadi semua memang tergantung kesepakatan gitu ya. Jadi ya kalau selama Bitcoin atau apapun lah alat transaksi mau apapun itu, selama orang memang
menyetujui itu menjadi berharga ya berharga. Oke, ya kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Danu ya. Ini dari Kak Wahyu ya, izin bertanya, jika kripto tidak terpengaruh dengan pemerintah, bagaimana dengan berita yang berada di China? Harga kriptonya turun dan lain-lain. Nah ini mungkin dari Kak Agus, silahkan Kak Agus. Oke, jadi sebenarnya maksudnya pemerintah tidak bisa ikut campur dalam sistem transaksi tersebut. Maksudnya pemerintah itu posisinya di situ. Nah, kalau sekarang masalah harga, pemerintah apakah bisa ikut campur untuk sekarang atau public figure-nya? Bisa dengan menebarkan ketakutan. Dengan menebarkan ketakutan atau menebarkan berita baik, itu bisa menggiring orang untuk membeli dan menjual. Itu yang posisi sekarang, posisi kripto itu sekarang masih dalam fase tersebut gitu ya. Mungkin bisa menebar ketakutan ya, tapi ya kita harus banyak analisis juga ya supaya kita enggak ragu-ragu dan bisa yakin juga. Nah ini mungkin ada tambahan juga dari Kak Antoni atau Kak Danu terkait pertanyaan dari Kak Wahyu tadi. Kalau dari sisi pemerintah memang nggak bisa obok-obok sistem blockchain ini, tapi bisa bikin FUD tadi. Jadi ya seperti yang Pak Antoni sama Pak Agus bilang kan, news ini sangat berpengaruh terhadap harga ya. Kalau kita dari trader, karena saya trader, saya melihatnya pasti pertama technical tuh 10% aja, sisanya emosional dan fundamental tadi. Siap Kak Danu, oke. Thank you. Kita masuk ya ke pertanyaan selanjutnya, ini bagus juga dari Kak Suban ya. Bagaimana cara mengubah mindset masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan alat tukar uang cash untuk beralih ke mata uang digital? Siapa yang menjamin keamanan apabila kita investasi di kripto ini? Ini kan banyak juga yang menawarkan bisnis mata uang digital, ada yang mulai gratis sampai berbayar, seperti skema Ponzi ataupun piramida. Bagaimana sih caranya kita membedakan kalau itu kripto yang resmi, bukan jiplakan, agar kita juga tidak salah untuk investasi ke kripto ini? Kalau ini sih ya balik lagi, kita mesti jadi smart people ya. Kalau mau investasi ya lihat-lihat dulu, pilihlah exchange yang sudah terdaftar. Kalau misalnya di Indonesia kan sudah ada yang terdaftar di Bapepti, kita bisa coba. Kak Antoni juga tadi sudah singgung ada toko kripto dan lain-lain. Jadi pintar-pintar kita aja. Kalau misalnya Ponzi dan lain-lain kan itu biasanya ya bukan investasi ya. Jadi gimana ya jelasinnya ya? Kalau untuk merubah mindset masyarakat sebenarnya ini kan butuh edukasi. Kita butuh orang banyak ya seperti Pak Antoni dan Pak Agus. Semakin banyak orang yang mengedukasi seperti ini, kan masyarakat akan semakin aware gitu. Ya, dari Kak Antoni juga mungkin mau menambahkan. Thank you Kak Danu. Oke, saya setuju banget ya dengan Pak Ega. Jadi sebenarnya sih gini, kalau misalnya kita bicara kembali kita harus mengacu sama yang sudah terregulasi. Tadi kan Bapepti tentu kayak Indodax atau kripto ini saya sebut merek nggak apa ya, karena memang mereka yang resmi terdaftar ya. Jadi kalau memang mau, ya kalau mau invest, lihatlah koin-koin yang sudah ada di situ. Menurut saya itu koin-koin yang memang diperdagangkan, karena kan harus melalui fase-fase screening dari Indodax maupun dari toko kripto. Tapi kalau misalnya kita bicara tiba-tiba tetangga kita bilang, wah ini ada koin apalah, tiap hari nanti bisa menghasilkan duit berapa dengan bunga berapa, udah deh itu jangan diikutin. Kita langsung saja ini masuk, sebenarnya ada anonim ya yang masuk ke saya juga. Apakah apakah ini dimaksud dengan money games katanya ya? Apakah ada bedanya dengan robot-robot trading seperti Sunton, Fin88, MetaTrader dan lain-lain? Nah ini mungkin boleh dibantu dari Kak Agus dulu, silahkan Kak. Oke, itu jauh banget bedanya gitu. Itu mau produk gitu kan, produk tools gitu. Robot itu kan tools ya, tools untuk melakukan trade. Biasanya dijual untuk orang-orang yang nggak mau nongkrongin market gitu. Tapi saya nggak pernah sih pakai robot ya, karena yang saya berpikir bahwa suatu sistem pasti punya kelemahan. Itu aja sih Mbak. Siap, luar biasa. Terima kasih Kak Agus ya tadi penjelasannya. Ini kita masuk pertanyaan, ini cukup banyak, ada 6 poin yang ditanyakan oleh Kak Muhammad Ridwan Hakim nih ya. Saya 2009 di Jerman awal-awal Bitcoin ini tidak tertarik.
tapi sekarang menyesal kenapa tidak invest sejak dulu katanya ya. Dan dulu masih zaman permainan Team Fortress 2, Irbat sama dengan 30 euro. Nah, yang ingin ditanyakan, ya ini mungkin bisa dibantu nanti mungkin saya ingatkan kembali. Ini pertanyaan ada 6 poin. Yang pertama, di manakah toko kripto yang recommended buat invest pertama dan pencairan bank lokal? Yang kedua, apakah pencairan ini kena pajak? Oke. Yang ketiga, saya suka tertarik mining crypto di Termax Android. Recommended tidak ya untuk melakukan hal itu untuk dapat koin gratis? Sampai situ dulu aja ya, mungkin 3 poin dulu ya. Mungkin bisa dibantu dari Kak Antoni, silahkan Kak. Kalau di Indonesia yang paling mudah sih saya pakai kalau nggak Indodax ya TKO lah ya. Saya belum pakai yang lain. Ada beberapa kayak saya lupa apa Pintu atau apa gitu. Tapi saya selalu pakai toko kripto atau Indodax, itu 2 itu. Nah, kalau ditanya apakah ini terkena pajak, ini yang setahu saya untuk perpajakan, karena kan ini sifatnya bukan kayak saham yang pajaknya final kan. Setahu saya itu harus menyetorkan sendiri nanti. Hitungnya PPh 21 urusannya. Mining melalui handphone, setahu saya itu nggak seefektif kalau kamu benar-benar punya mining rig. Ya. Itu dari saya. Oke, mungkin ada tambahan juga dari Kak Agus atau Kak Ega. Siap, Kak. Nah, ini Ya, poin keempat ya. Selain BTC, ETH, dan Dogecoin ya, untuk pemula bagus mana ya untuk invest? Oke. Kalau di Swedia, Jerman sudah ada vending machine yang bisa membeli food, coffee dengan Bitcoin. Kalau Indonesia, apakah sudah ada fasilitas itu dengan koin yang lebih murah? Lalu yang keenam, bagaimana cara memindahkan uang kripto dari handphone ke komputer atau komputer mining ke komputer storage coin? Apakah ada file lokal offline-nya atau coin always online? Soalnya pernah ada cerita HDD isi Bitcoin malah dijual, yang jualnya jadi menyesal. Dompet elektronik atau dompet untuk penyimpanan kripto itu kan ada dua jenis. Kalau di market seperti di Indodax, di toko kripto, itu sifatnya kita nitip. Karena dia masih sentral, mirip kayak bank gitu ya. Jadi aset kita tuh dititipin ke sana. Kita juga nggak dapat private key. Yang saya maksud kita punya private key itu, kita memiliki private wallet gitu ya. Private wallet ini benar-benar si aset itu kita nggak titipin ke orang. Jadi kalau teman-teman untuk berinvestasi jangka panjang, saran saya simpennya di private wallet. Jangan di market. Kalau untuk investasi jangka panjang ya, kalau saran saya, kenapa? Kalau terjadi sesuatu dengan marketnya, aset kalian tidak tertahan di sana. Untuk investasi jangka panjang, oke. Tapi ini bukan financial advisor ya. Enggak, ini cuma saya gitu. Saya pribadi saat ini melakukan investasi di beberapa koin, memang ada banyak. Tapi yang saya fokusin ada beberapa yang seperti ZIL ya. Zilliqa tuh saya nyimpen agak banyak. TKO juga saya nyimpen agak banyak. Terus Audius ya, audio, karena saya seniman ya, saya musisi, saya senang banget dengan Audius karena dia platform musik kedepannya. Jadi tapi banyak lah ya, kalau teman-teman mau riset, sebenarnya banyak untuk investasi jangka panjang. Kalau kita ke Bitcoin, menurut saya udah gimana ya? Kalau sekarang 600 juta ke semiliar juga cuma naik ya berapa puluh persen gitu. Jadi saya lebih memilih proyek-proyek yang udah besar tapi belum final project-nya gitu ya, belum launching final project-nya, dan masih ada kesempatan untuk si koin itu tumbuhnya lebih besar lagi. Oke, thank you Kak Agus. Mungkin dari Kak Antoni juga ada tambahan nih. Ya, buat saya sih sebenarnya yang namanya investasi, apapun bentuknya, itu selalu bicara tentang entry atau exit strategi. Harus diperhatikan dengan baik-baik bahwa investasi apapun, entry exit strategi itu sangat penting. Ya, terima kasih ya. Jadi ya siapa yang mendapatkan banyak pasti nanti akan resikonya lebih tinggi tadi ya. Ini masuk lagi ke pertanyaan dari Pak Kak Rio Trisusanto ya. Izin bertanya, banyak koin-koin kripto baru yang dapat ditambang dengan perangkat-perangkat lain, mulai dari set-top box Android seperti Virus Coin, bahkan sampai perangkat kecil, microcontroller, Arduino, serta perangkat IoT seperti ESP8266. Kira-kira amankah kalau kita mulai belajar menambang dan mulai perangkat kecil seperti itu? Jujur saya belum pernah meriset
project yang disebutkan tadi gitu ya, mining menggunakan perangkat kecil. Tapi saya akan bahas sedikit tentang mining gitu. Kalau menurut saya di Indonesia memang kurang worth it karena biaya listrik di kita tuh mahal, satu itu. Tapi kalau mining sendiri, kita beli perangkatnya di VGA-nya sendiri mungkin masih menguntungkan gitu. Tapi skalanya mungkin harus agak gede gitu ya. Ada mining, ada cloud mining. Nah, ini teman-teman jangan sampai ketuker. Kalau mining itu ya kita emang mining sendiri, beli Vega sendiri, kita mining sendiri, kita hasilin sendiri gitu. Kalau cloud mining itu biasanya kita deposit menggunakan handphone itu bisa, tapi kita deposit. Oke, thank you Kak Agus ya. Jadi coba dicek-cek lagi nih ya biaya listrik ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Izin bertanya, jika transaksi bisa dilihat, bagaimana menghadapi situasi di mana perusahaan B bisa melihat transaksi perusahaan A dan bisa membuat strategi untuk memenangkan pasar? Mungkin dari Kak Agus dulu ya, silahkan Kak. Iya, itu sebuah resiko ketika menggunakan blockchain, memang dia transparan. Jadi memang kalau misalkan pertanyaannya untuk menghadapi itu gimana cara menghadapi transparansi itu, ya itu memang efeknya blockchain itu memang transparansi gitu. Jadi memang kita harus masuk ke dunia transparan gitu ya. Oke, thank you Kak Agus. Itulah tadi pertanyaan yang menutup sesi panel discussion siang hari ini hingga sore hari ini ya. Thank you banget Kak Antoni, Kak Agus, Kak Ega ya buat insight-nya. Dan juga pastinya kepada media partner keren, ada situs lomba, webinar ID, dan dari event. Dan juga sponsor kami ada Spirit Psychology Center. Thank you juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir ya. Semoga Techminar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis lainnya. Dan sampai jumpa kita di Techminar lainnya ya. Jangan lupa untuk register dan join terus gitu ya bersama dengan kita semua. So, sampai jumpa, stay safe, dan bye-bye.